Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Saya senang dapat menyapa Bapak Ibu, saudara sekalian, sekalipun tidak di dalam gedung gereja, tetapi melalui ibadah secara online. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi saudara, Tuhan tetap melindungi saudara. Dan saya berdoa juga khusus untuk Ibu Gembala beserta dengan keluarganya dan seluruh jemaat GKT, jemaat Bethel Tabernakel di Lumajang ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, karena kami merasakan kebaikan Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama beribadah, sekalipun dalam suasana yang berbeda. Tetapi kami percaya itu tidak akan mengurangi akan sukacita kami, karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan melawat kami semuanya, dan kami percaya Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapan Tuhan, otoritas Tuhan, kuat kuasa Tuhan menyertai hamba, sehingga apa yang hamba sampaikan bukan karena hamba, melainkan karena tuntunan Roh-Mu yang kudus. Karena hamba menyadari hamba sebagai manusia penuh dengan keterbatasan dan kekurangannya. Oleh karena itu Tuhan, kiranya urapan Tuhan menyertai hamba, juga menyertai seluruh jemaat yang ada di tempat Lumajang ini dan bagi mereka yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan, kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan kesulitan ini, penuh dengan tantangan ini, di tengah-tengah situasi dunia yang mencekam ini, kalau saudara ada dan saya ada, ini semata-mata karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena kita menyadari bahwa selama masih ada kehidupan manusia, selama itu pula masalah, kesukaran, penderitaan, bahkan sakit penyakit, virus, corona, apapun, itu pun mengikuti perjalanan kehidupan manusia. Diakui atau tidak diakui saudara, disadari atau tidak disadari saudara, bahwa perjalanan kehidupan manusia itu tidaklah semulus apa yang kita harapkan. Terkadang di dalam meniti perjalanan hidup ini, kita diperhadapkan dengan suatu jalan yang berliku-liku, suatu jalan yang penuh dengan kerikil-kerikil tajam, sehingga kita dengan bersusah payah melewati jalan itu, kita dengan berkeringat melewati jalan itu. Tetapi apapun terjadi, apapun boleh saudara alami, kita tidak usah takut lagi, karena Raja Daud pernah mengatakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Sekalipun saudara dan saya berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, kita nggak takut bahaya, karena Tuhan beserta dengan saudara. Amin. Saudara, demikian juga dengan keadaan kita saat ini, di mana dunia digoncangkan oleh wabah virus corona yang sudah pandemi ini, di mana sudah merebak ke seluruh dunia, ke seluruh belahan bumi ini. Secara manusia kita bisa menjadi takut, secara manusia kita bisa menjadi gentar, tetapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap menyertai saudara. Tetap berserahkan diri kepada Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi. Kita percaya di dalam Tuhan ada kuasa, ada perlindungan. Nah, tema firman Tuhan yang hendak saya sampaikan pada pagi hari ini kepada jemaat di
Gereja Bethel Tabernakel di Lumajang ini adalah tetap teguh di tengah-tengah situasi dunia ini. Tetap teguh di tengah-tengah situasi dunia ini. Nah, bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa tetap teguh, tetap tegar di tengah-tengah situasi dunia seperti ini? Yang pertama, kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang pertama ayat 13. 2 Timotius pasal yang pertama, pasal 1 ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, Rasul Paulus mengatakan, peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku. Di sini Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang digembalakan oleh Timotius. Dan Rasul ini menghendaki supaya jemaat itu tetap berpegang pada firman Tuhan. Tetap berpegang pada firman Tuhan, supaya hidup mereka di dalam kasih karunia Allah. Amin. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar. Saudara, Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus itu sendiri. Iman timbul dari pendengaran. Saudara, kalau hari-hari ini saudara mendengarkan berita di koran, berita di TV, berita di media sosial, maka hati kita akan menjadi takut dan gentar. Mengapa? Karena apa yang ditayangkan, apa yang diberitakan, itu adalah berita-berita yang mengerikan, berita-berita yang membuat kita takut. Apapun yang terjadi, kita menjadi takut. Saudara, virus corona ini sudah merebah ke seluruh dunia. Dan kalau menurut catatan, itu sudah jutaan orang yang menjadi korban. Bahkan puluhan ribu, mungkin lebih ratusan ribu yang meninggal karena itu. Kalau di Indonesia sendiri, orang yang sudah kena virus corona itu sudah mencapai 6.000 lebih. Bahkan sudah mencapai 500 orang yang meninggal. Mengerikan bukan? Ini loh yang terjadi saat-saat ini. Belum lagi terjadinya krisis ekonomi, di mana di dunia ini sudah melanda ke seluruh dunia. Ekonomi hancur, merosot, penghasilan sudah menurun, bahkan terjadi pengangguran di mana-mana, dan tidak jarang yang di PHK. Inilah keadaan dunia seperti ini. Tetapi apapun boleh terjadi, saudara. Saudara tidak usah takut. Kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Amin. Kita harus tetap berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan kekuatan dan perlindungan pada saudara dan saya. Dan saya lanjutkan ayat yang ke-13 tadi. Peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu. Saudara, di sini Paulus tidak menghendaki jemaat hanya berpegang pada firman Tuhan, jemaat hanya mendengar firman Tuhan, tetapi biarlah jemaat ini bisa melakukannya. Bukan sebagai pendengar firman, tetapi sebagai pelaku-pelaku dari firman itu sendiri. Amin. Karena apa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin.
Firman itu adalah Allah sendiri. Biarlah kita melakukan firman itu. Dan firman Allah itu ya dan amin. Bahkan firman itu telah menjadi manusia. Di ayat 14 dari Yohanes pasal 1 itu mengatakan, maka firman itu telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Amin. Dan dikatakan di sini kita harus melakukan dengan apa? Saya lanjut. Lakukanlah itu dalam iman. Lakukanlah itu dalam iman. Karena kita harus mengimani firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan berkuasa, saudara. Lakukanlah itu dengan iman. Karena kita menyadari bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Bahwa firman itu telah menjadi Kristus Yesus. Saudara, dan lakukan itu dengan iman. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan ya dan amin. Dan dilanjutkan di sini dikatakan, dan kasih dalam Kristus Yesus. Kita bukan saja mendengar firman Tuhan, memegang firman Tuhan, tetapi kita melakukan dengan kasih. Apa artinya kalau kita melakukan semuanya bukan dengan kasih? Kita bisa menyampaikan firman Tuhan, kita bisa mendoakan orang, kita bisa menghibur orang, tetapi kalau tidak ada dasar kasih, apa artinya? Biarlah ayo kita melakukan firman Tuhan dengan kasih di dalam Kristus Yesus. Amin. Karena itu saudara, bagian yang pertama apa? Kita tetap harus berpegang pada firman Tuhan apapun kondisi yang sedang kita hadapi. Saudara, ketika saya masih kecil, saya sekolah minggu, saya masih ingat guru sekolah minggu saya mengajarkan sebuah lagu. Dan ketika saya menyiapkan firman ini, lagu itu mencuat di benak saya. Lagu itu begitu menyentuh hati saya, dan lagu itu menjadi jawaban apa yang sedang kita hadapi sekarang ini. Lagunya sederhana, saudara, kata-katanya sederhana, tetapi kita dapat melihat bagaimana cinta Tuhan melindungi kita. Demikian lagunya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Lagunya sederhana, zaman sekarang berjaga-jagalah. Lihat dunia bergelora di mana-mana. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, tetapi saudara dan saya sebagai anak Allah tetap aman tinggal di dalam sabda Allah. Amin. Tetap aman di dalam sabda Allah. Itu bagian yang pertama. Bagaimana kita tetap teguh, tetap tegar di tengah-tengah gelora dunia ini, situasi dunia yang begitu mencekam ini, yaitu kita tetap harus berpegang pada firman Tuhan. Kita masuk pada bagian yang kedua. Bagaimanakah saudara dan saya sebagai anak Tuhan tetap teguh di tengah-tengah situasi dunia ini? Bagian yang kedua, kita berserah kepada Tuhan dan bersikap bijak. Kita berserah kepada Tuhan dan bersikap bijak. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia huruf besar, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Oh, ayat ini jelas sekali. Serahkanlah segala kekhawatiran saudara dan saya, sebab Tuhan yang memelihara hidup saudara dan saya. Amin. Mau saudara menyerahkan hidup saudara? Saudara, dalam kondisi seperti ini, biarlah kita menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Selagi kita tinggal di rumah, saudara,
Berilah waktu lebih banyak untuk hidup di dalam doa, untuk hidup di dalam pembacaan firman, hidup dalam persekutuan dengan pribadi, dengan Kristus, persekutuan pribadi, supaya kita lebih mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah, supaya kita lebih berserah kepada siapakah kita menyembah, yaitu Tuhan yang begitu mengasihi kita. Saudara, di bagian yang kedua mengatakan serahkanlah segala kekhawatiran saudara. Saya masih ingat ketika Yosua dengan tentara-tentara atau bangsa Israel, ketika Yosua dengan bangsa Israel menghadapi tembok Yeriko, tembok yang tebal, tembok yang kuat, yang tinggi, yang begitu besar. Dan pada waktu itu Yosua berpikir, bagaimanakah aku bisa menerobos tembok yang sekuat dan setebal ini? Dia berpikir secara manusia nggak bisa, nggak mampu. Apalagi ketika dia melihat ke atas tentara yang begitu besar, tinggi besar seperti raksasa menjaga di tembok Yeriko itu. Dalam kondisi seperti ini, Yosua mengalami keputusasaan. Yosua mengalami ketidakberdayaan. Yosua merasa tidak ada kemampuan untuk menerobos tembok itu. Dan di tengah-tengah keputusasaan itu, Yosua akhirnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah keputusasaan Yosua itu, di tengah-tengah ketidakberdayaan Yosua itu, tiba-tiba berdiri seorang lelaki dengan pedang yang terhunus. Itu ditulis dalam kitab Yosua pasal 5 ayat 13. Ketika Yosua melihat orang laki membawa pedang terhunus, Yosua menjadi takut dan dia mendekat dan dia berkata, "Kawankah engkau atau lawan?" Tetapi jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Saudara, ketika Yosua mendengar perkataan itu, sujudlah Yosua dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, panglima bala tentara Tuhan dalam bahasa aslinya adalah Kurios. Artinya Kristus sendiri. Saudara, di tengah-tengah keputusasaan saudara, di tengah-tengah ketidakberdayaan saudara pada saat ini, di tengah-tengah ketidakmampuan dan ketakutan saudara, serahkanlah segala sesuatunya di dalam tangan Tuhan. Maka ketika kita menyerahkan semua kekhawatiran kita, Kristus sendiri yang datang menolong saudara. Kristus sendiri yang berperang melawan penyakit saudara. Kristus sendiri yang berperang melawan segala masalah dan pergumulan saudara. Amin. Serahkanlah semuanya di tengah-tengah kondisi apapun. Saudara, percayalah bahwa kesulitan-kesulitan yang kita alami adalah cara Allah untuk menguatkan imanmu dan imanku. Kesempitan-kesempitan manusia adalah kesempatan-kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya. Amin. Karena Allah kita sanggup mengubah batu sandungan sehingga kita jatuh tergelundung menjadi batu lompatan, saudara, untuk kita meniti pada jenjang yang lebih tinggi. Allahmu dan Allahku sanggup mengubah setiap tetesan air mata ini menjadi mata air kehidupan. Dan Allahmu dan Allahku sanggup mengubah ratapan kita, tangisan kita menjadi tari-tarian. Itulah Allah saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, melalui mimbar ini saya katakan kepada saudara, hapuslah air matamu. Jangan tangisi lagi persoalanmu. Jangan ratapi lagi masalahmu. Jangan saudara melihat betapa besar masalah yang aku hadapi, betapa berat persoalan yang aku alami. Jangan saudara melihat semuanya itu. Tetapi kalau pagi hari ini saudara
melihat betapa besarnya kuasa Allah yang bekerja, maka kuasa Allah itu akan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Percayalah, ada kuasa di dalam darah Yesus yang telah bangkit dan telah bangkit yang kita rayakan itu. Ada kuasa dalam darah Yesus. Amin. Karena itu saudara, apapun boleh terjadi, apapun boleh kita alami satu hal, serahkanlah kepada Tuhan. Nah, sekarang apa yang dimaksud serahkanlah kepada Tuhan dan berlaku bijak, bersikap bijak? Apa artinya? Saudara, di samping kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita harus bersikap bijak. Artinya apa? Artinya kita harus mentaati anjuran atau perintah dari pemerintah. Kalau pemerintah menganjurkan kita tetap tinggal di rumah, kita pun melakukan karena itu semuanya untuk kebaikan kita. Kalau pemerintah mengadakan atau mengatakan supaya kita bisa menjaga jarak kita, social distancing satu dengan yang lain, ayo kita lakukan itu supaya apa? Memutus mata rantai virus corona yang sedang merebak di bumi Indonesia ini. Maksud pemerintah itu baik, saudara, tetapi biarlah kita tetap menuruti dan mentaati akan peraturan pemerintah. Justru kalau pemerintah menganjurkan kita tetap tinggal di rumah, ini suatu hal yang positif bagi kita anak-anak Tuhan. Justru ketika kita tinggal di rumah, kita berada di rumah, kita bisa bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kita bisa mengadakan mezbah doa. Mezbah doa. Adakan mezbah doa di setiap rumah tangga orang-orang percaya. Adakan mezbah doa di setiap rumah tangga saudara. Saat ini kita kan berada di dalam, tinggal di rumah. Adakan mezbah doa. Hai bapak-bapak, engkau adalah imam-imam dalam keluarga. Engkau harus mengadakan mezbah doa. Panggil istrimu, panggil anak-anakmu. Ayo adakan persekutuan. Karena kita percaya di dalam persekutuan itu ada kuasanya. Amin. Saudara, kita bersyukur dengan kita ada di rumah setiap hari, kita bisa bersekutu, banyak membaca firman Tuhan, banyak berdoa. Itu suatu ibadah yang baik. Pengertian ibadah bukan saja berada di suatu gedung gereja yang besar di mana kita berkumpul bersama-sama, tetapi kita bisa melakukan ibadah di setiap keluarga kita masing-masing. Dan kita bersyukur saat ini sudah jutaan tempat-tempat ibadah yang ada di seluruh muka bumi ini. Karena setiap rumah tangga mengadakan ibadah. Dan esensinya sama, ibadah di suatu gedung yang besar maupun di dalam sebuah rumah. Karena apa? Karena Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah itu. Asalkan kita melakukan ibadah dengan hikmat, dengan hormat, dengan hati yang begitu rindu bertemu dengan Tuhan. Esensinya sama dengan kita beribadah di sebuah gedung gereja. Amin. Oleh karena itu saudara, bagian yang kedua yang hendak saya sampaikan apa? Kita tetap berserah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan tetap berlaku bijak. Artinya kita tetap mentaati peraturan pemerintah. Bukankah pemerintah itu juga dari Tuhan? Nah, kita masuk sekarang pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Bagaimanakah saudara dan saya bisa tetap kuat, tetap teguh di tengah-tengah gelora dunia ini? Yang ketiga, jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan saudara.
Jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan saudara. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ke 2. Kitab Mazmur 91, saya akan membaca. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Oh, luar biasa kalimat ini, saya ulangi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, sekarang timbul pertanyaan, bagaimanakah orang yang merasa aman dalam hidupnya? Jawabannya adalah orang yang berlindung orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan orang ini akan berkata apa, saudara? Orang ini akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Adalah Allahku yang kupercayai. Amin. Saudara, dalam kondisi seperti ini, jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan saudara yang teguh. Di dalam dunia tidak ada tempat perlindungan yang aman. Hanya di dalam Yesus adalah tempat perlindungan yang teguh. Amin. Saudara, apa sih tempat perlindungan itu? Pada zaman dahulu, ketika terjadi peperangan, ketika sirine berbunyi, tanda bahaya, maka orang berbondong-bondong semuanya lari masuk ke dalam tempat perlindungan. Tempat perlindungan adalah suatu tempat di mana dindingnya itu dari tembok yang dari cor beton yang begitu tebal dan begitu kuat sekali. Dan mereka semuanya masuk ke dalamnya untuk berlindung. Saudara, maksudnya apa? Supaya mereka merasa aman. Dan ketika peluru atau meriam itu menghujam tembok yang dari beton ini, peluru itu tidak akan menembus karena begitu kuatnya. Jadi tempat perlindungan artinya apa? Tempat perlindungan artinya tempat di mana kita mempercayakan diri untuk berlindung. Mempercayakan diri dengan percaya itu beda, saudara. Mempercayakan diri itu ada unsur penyerahan diri hidup kita dan kita merasa aman. Hidup kita merasa aman di dalam tempat itu. Demikian juga Tuhan, saudara. Jadikanlah Tuhanmu sebagai tempat perlindunganmu yang teguh. Di dunia ini tidak ada tempat yang teduh, yang kuat. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah tempat perlindungan yang teguh, saudara. Amin. Dan firman Tuhan juga mengatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Engkau tidak usah takut terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Ini saatnya waktu petang. Walau 1000 orang boleh rebah di sisimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpa kamu. Firman Tuhan mengatakan, mengapa? Karena saudara dan saya telah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita yang kuat, yang teguh. Jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindunganmu. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Saudara-saudara, melalui mimbar ini, saya mengatakan kepada saudara, memang secara manusia kita bisa takut, kita bisa gentar, tetapi ingat kita punya suatu tempat perlindungan yang teguh. Yesus, saudara. Yesus, saudara. Amin. Tempat perlindungan kita adalah Yesus, saudara. Sebagai penutup khotbah ini adalah suatu ilustrasi, saudara. Ada suatu ilustrasi yang mengatakan demikian.
Suatu ketika diadakan perlombaan atau diadakan sayembara, yaitu melukis. Tema lukisannya adalah tempat perlindungan yang teguh. Nah, maka sayembara atau perlombaan ini diikuti oleh ratusan pelukis-pelukis yang terkenal. Semuanya ikut semuanya. Karena hadiahnya cukup besar, saudara. Tema yang diberikan adalah tempat perlindungan. Ada yang melukis sebuah istana yang besar, di mana seorang raja duduk dikelilingi oleh tentara-tentara membawa pedang. Ada yang membawa senjata yang lengkap, dengan kuda-kudanya dikelilingi, dengan istana yang kuat megah. Dia mengatakan inilah tempat perlindungan yang kuat. Ada yang menggambar suatu benteng yang besar, dikelilingi oleh meriam-meriam yang mengatakan di dalam benteng ini aku menjadi kuat, karena inilah tempat perlindunganku. Di benteng ini aku menjadi terselamatkan, karena benteng ini dilengkapi dengan meriam-meriam. Ada yang menggambar seorang Tarsan di sebuah hutan yang lebat, di mana dikelilingi oleh binatang-binatang yang buas. Harimau, singa, semuanya menjaganya. Inilah tempat perlindunganku yang kuat. Tapi ada seorang pelukis, dia menggambar hanya batu karang tok, batu karang aja. Tapi anehnya di tengah batu karang itu ada lubangnya. Dan di dalam lubang bertengger seekor burung. Nah, di bawah batu karang ini itu ada terpaan gelombang laut yang begitu besar. Angin ribut menerpa. Kelihatan di situ angin ribut, gelombang itu menghantam, menerpa batu karang ini. Tetapi anehnya burung itu tetap aman, tetap tenang di dalam lubang itu. Dan dia tidak menghiraukan seberapa dahsyatnya gelombang laut itu. Dan setelah diseleksi, maka yang keluar adalah orang yang menggambar batu karang itu. Wah, semuanya protes. Loh, kok bisa batu karang itu aja kok tempat perlindungan yang kuat, yang teguh. Padahal aku kan ada meriam, ada senjata, dilengkapi semua tentara. Kok bukan aku? Ternyata jurinya adalah orang Kristen. Dia tahu siapakah batu karang itu. Dia tahu siapakah burung yang ada di dalam lubang itu. Siapakah burung itu? Burung itu tidak lain dan tidak bukan adalah saudara dan saya. Ketika saudara dan saya berada di dalam batu karang yang teguh, Yesus Kristus sendiri, maka sedahsyat apapun gelombang boleh menerpa hidup saudara. Sekuat apapun angin ribut boleh menerpa hidupmu, kita tidak akan hancur karena batu karang yang kuat itu melindungi saudara dan saya. Tetap kita berlindung di dalam sabda Allah. Kita tetap berlindung di dalam kuasa Allah. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu. Kita menjadi aman dan tenang seperti burung ini, tidak melihat sekitar kedahsyatan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu saudara, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Ada 3 hal yang perlu saudara ingat. Yang pertama, bagaimana saudara tetap teguh di tengah-tengah gelora dunia ini. Tetap berpegang pada firman Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap gandol Gusti, pegang pada firman Tuhan. Yang kedua, kita berserah kepada Tuhan dan tetap bersikap bijak. Artinya apa? Kita tetap mentaati anjuran pemerintah. Amin. Dan yang ketiga yang terpenting, apapun boleh terjadi, keadaan boleh menggoncang dunia ini, jadikan Tuhanmu sebagai tempat perlindungan yang teguh. Amin. Dunia boleh bergoncang, tetapi Engkau Allah yang tak tergoyahkan. Dunia boleh bergelora, tetapi Engkau Allah tetap Allah yang mengasihi aku. Karena itu saudara, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, percayalah Tuhan tetap mengasihi saudara dan melindungi saudara. Khususnya semua pendengar siaran khotbah saya hari ini dan seluruh jemaat yang ada di Lumajang.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami sebagai manusia biasa terbatas untuk menyampaikan. Tetapi kami percaya biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pengertian lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam bagi mereka. Kami menyadari dalam kondisi seperti ini, kita butuh ketenangan, kita butuh perlindungan, dan kami percaya kami akan menjadikan Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kami, dan kami tetap menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan, dan ajar kami tetap melakukan firman Tuhan, tetap berpegang pada firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau mengasihi kami semuanya. Berkati kami semuanya dalam kondisi seperti ini. Tuhan, juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Bila wabah penyakit virus corona ini segera berlalu, Tuhan, bahkan singkirkan dari muka bumi ini. Karena kami percaya hanya Engkau yang sanggup melakukan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan, lewat semuanya ini Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa memuji Tuhan, berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Terima kasih, inilah doa kami yang kami panjatkan dan kami doakan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin.